Iya, dari belakang tadi ini mahasiswa atau SMA gitu. Ternyata MI kelas 6 coba. Habis pakai apa ini? Pakai alma mater. Adabnya kemana? Itu. Oh. Iya. Oke, udah cukup. Pun. Dah? Ngasih belum? Ya. Sudah ditandatangani. Bawah tanda tangan ada namamu, ya kan? Namamu nama terang, karena kan terang benderang hari ini. Ya, yang titik itu dikasih nama belajar jadi pejabat, ya toh? Belajar jadi pejabat. Ya, oh, betul. Tanda tangannya nggak apa, yang sudah tanda tangan isi tulis namanya aja, gitu. Baliknya nanti bareng-bareng saya, ya. Yang depan dulu, kalau isi itu nanti mudah sekali. Oke, sudah hadap ke depan semuanya. Lihat saya kalau sudah tanda tangani, letakkan dulu semuanya. Nah, film dulu, film biasanya tuh. Sing dah, mudah-mudahan ini langsung masuk musiknya. Kok nggak masuk? Lepaskan segalanya. Lanjut aja.
otak kita itu adalah otak yang namanya korteks. Apa namanya? Korteks. Lengkapnya korteks cerebri. Letak di mana kecerdasan rasional kita itu ada. Jadi kalau kamu pengen pinter, korteks kita terus berkembang. Lanjut sampai terakhir. Nah, tadi kata madrasah Ibu Ustadzah Rini, ada yang namanya kecerdasan hari ini tidak hanya cerdas rasionalnya, tidak hanya kamu belajar les saja, tetapi bagaimana kecerdasan emosional, ketahanan belajar, ketelitian. Jadi ketelitian belajar, siapa kalau belajar kemerungsung, nah, kemerungsung, wah gitu, teliti, nah itu kecerdasan emosional. Ketelitian itu ada kecerdasan emosional. Kamu belajar maunya 2 jam, tapi baru 30 menit sudah nggak mau, wah pokoknya udah keluar main HP gitu. Ketenangan belajar itu kecerdasan emosional. Anak pinter, tapi kecerdasan emosinya itu rendah. IQ-nya tinggi, tapi EQ-nya, ya, EQ, kecerdasan emosinya itu rendah. Ya, itu juga di T. Kecerdasan spiritual, yaitu kemampuan kalian untuk menggapai pada adanya kekuatan yang tertinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu berdoa itu kecerdasan spiritual. Itu ada kalau temporalis ada pada situ. Nah, siapa yang TK-nya kemarin sudah latihan belum, Bu? Sudah. Ini gimana nilainya? Mosok wajahnya kelihatan begini? Oh, ya, oke lah. Gampang kalau plus. Sebentar. Saya itu selalu bawa yang seperti ini. Ini namanya apa? Rompi wasiat. Ya, biar kelihatan ganteng dan untuk nambahin. Nah. Ini menyangga ya, untuk menyangga saya tidak perlu ini ya. Rasional, TK, kemarin TK namanya apa kemarin? ASPD. Oh, ASPD BK. Nilainya sudah di atas 80 rata-ratanya. Yang TKA kemarin. Yang di atas 70. Ngacung ya, di atas 70. Yang 70 rata-ratanya. Oke. Nah, gitu. Oke, itu gampang. Itu yang terbuka besar, itu terbuka. Kalau yang terbuka, pintas, itu gampang. Jadi, kotak kita itu berhubungan telapak tangan kita ini. Gitu. Jadi, kalau begini, kotak kita berhubungan kita menjadi semakin cerdas. Anda cerdas, yang keras-kerasnya. Terus sini. Lebih cerdas. Iya. Oke. Tangannya sampai merah loh. Tangannya sampai merah. Oh, lagi berarti, lagi. 1, 2, 3. Nah. Keplok ya. Nah. Cabenya yang keplok dengan tidak keplok. Bedanya apa bedanya? Ya sekarang kita lihat bedanya. Kita lihat bedanya. 1, 2, 3. Cukup. Bedanya, kamu lihat kan wajah temanmu tadi. Sebelum bertepuk tangan dan setelah bertepuk tangan bedanya apa? Nah, orangnya jadi tersenyum. Itu artinya korteksnya terbuka. Kita menjadi semakin cerdas. Jadi kalau kamu besok dijelaskan sama bu guru, matematika kok angel banget gitu. Kamu tepuk aja. Wah, gitu aja. Nanti pasti kamu akan disuruh keluar.
kecerdasan. Kalau saya bilang satu, duduknya yang tegak, ya duduk tegak menghadap saya. Duduk tegak itu dalam bahasa Inggris namanya the gag. Ya, the gag. Satu, kamu tepuk satu kali di depan dada. Satu. Yang cepat, yang keras. Satu. Kalau saya bilang, kamu tepuk dua kali di atas kepala Anda masing-masing. Dua. Kepalanya mana? Berarti nih. Dua. Satu. Bagus. Terus kamu kerjanya bagus. Tepuk tangan untuk kalian. Berarti kamu keren. Satu, dua, satu. Dua, satu. Wah, bagus sekali. Ya, kamu sudah cerdas. Emi Anur cerdas. Oke. Kita lanjut aja. Oke, kita lanjut. Wah, itu nama saya Supardi, disingkat SPD. Jadi SPD itu singkatan nama saya. MPD itu panggilannya Mas Pardi. Gitu. Alamat saya di Kendal, dari sini jadi 20 menit. Nah, enggak sampai 15 menit Pak ya. Ya. Saya ngajar pendidikan Pancasila di Man 3 Sleman. Tetapi kemarin saya dipindah baru. Ya apa? Dipindah ke Man 2. Man 2 itu Man Meguwo sana. Oh, di Man Meguwo. Di sana itu mulai Juli kemarin. Di sana itu madrasah inklusi. Jadi murid saya itu ada yang tunanetra. Iya, jadi tetapi ternyata anak-anak itu pinter loh. Tunanetra itu juara nasional baca Qur'annya. Hafal Qur'an, coba. Waduh, kok ya bisa ya, heran juga. Nah, saya di Man 2 Sleman sekarang. Nah, istri saya satu. Iya, namanya Siwi Astuti Dayati. Karena dia sangat cinta pada saya, di belakangnya ditulis singkatan nama saya, SPD. Ya kan? Dia teman waktu SMA satu kelas ya. Jadi tiap hari saya reuni dengan istri saya itu. Reuni itu menghasilkan 3 anak. reuni kok marahin 2 anak itu. Ya, yang gede itu yang pegang bunga itu yang paling gede. Yang paling gede itu badannya paling kecil. Dia seperti kalian. Dulu di SD Muhammadiyah di Gendol. Kemudian dia di Mu'alimat. Habis Mu'alimat dia ngapalkan Quran. 2 tahun di mana? Sukabumi. Habis itu dia karena menghafalkan Quran, dia diterima tanpa tes di UNJ. Jurusannya psikologi. Jadi kalau kamu pengen masuk perguruan tinggi tanpa tes, hafalkan Quran. 10 juz saja. Ya. Kalau anak saya 2 tahun memang belajar terus gitu. Nah sekarang dia baru S2 di UGM. Ya, jurusannya juga masih sama. Jadi jadi kamu perempuan itu harus keren. Ya, harus keren. Sebentar lagi dia lulus UGM, jurusannya psikologi. Yang nomor 2 yang samping kiri itu namanya Masna Lutfia Rahma. Dia murid saya di Man 3 kemarin, sudah selesai, kemudian masuk Poltekkes jurusan ilmu gizi, kemudian selesai ikut lagi untuk profesi gizi. Jadi dia sudah profesi gizi, rampung, langsung kerja di SPPG. Jadi yang sudah dapat makanan gizi belum? Sampun. Nah ahli gizinya itu anak saya itu. Ya. Jadi kalau makan saya bergizi terus, karena anak saya ahli gizi. Nah yang ketiga itu namanya Gibran Ahmad Haikal, disingkat GAH. Iya toh? Dia semester 5 di UPN Yogyakarta. Jurusannya pertanian, awalnya gede, nek macul terus tenan. Ya dia macul pekerjaannya. Ya kenapa? Karena dia jurusannya pertanian. Ya. Next. Film lagi. Ya. Next. Nah, diputer-puter. lagi. Pas gambar tadi.
下一则新闻是今天下午进行了中。Yes. Serak kayak itu. Kita kapan TKA? Langsung bertandingnya kapan? April. Jadi bulan April besok itu kamu akan TKA, ya kan? Ini bulan apa ini? November akhir, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Tinggal 150 hari lagi. Oh iya toh? Tinggal 150 hari lagi nggak sampai. Kamu akan TKA. Artinya apa? Kamu harus mulai berlatih mulai sekarang. Oh iya, berlatih mulai sekarang. Nah, jangan sampai kamu bermain-main seperti tadi. Kereta api mau lewat, masih bermain-main di tengah rel kereta api. Artinya apa? Besok kereta api yang namanya TKA akan lewat. Ya apa tidak? Kalau ada kereta api lewat, ada dua pilihan. Kamu milih. Kamu naik kereta api atau kamu ketabrak kereta api? Siapa yang mau naik kereta api? Angkat tangan yang tinggi. Dur. Siapa yang mau naik kereta api? Oke. Siapa yang pengen ketabrak kereta api? Enggak ada? Oke. Enggak. Semua pengen naik kereta api? Kalau kereta api lewat, kereta api itu akan mengantarkan kalian kemana? Stasiun. Betul. Stasiun pada tujuan. Betul. Nah, stasiun itu adalah cita-cita kalian. Berarti kalau kamu ada kereta api yang namanya TKA lewat, kamu naik kereta api atau ketabrak kereta api tadi? Naik. Kalau naik kereta api berarti TKA itu akan membawa Anda pada stasiun selanjutnya. Stasiun itu namanya apa ya? Kamu akan sekolah di SMP yang kamu inginkan, ya kan? Iya, SMP mana? Siapa yang pengen di SMP 1 Sleman, ngacung. Nah. SMP 2 Sleman, ngacung. Pengen ke SMP 3. Ya ada yang kepengen MTS ada enggak? MTS 6. MTS 4. Oke. Kamu udah punya cita-cita kan? Maka kamu harus naik kereta api itu. Kalau naik kereta api berarti ada tiketnya. Kamu naik kereta api itu gandol apa beli tiket? Oh, beli tiket. Kalau tiket TK-nya apa? Tiket TKA-nya apa berarti? Belajar. Oke. Oh, pinter-pinter, next lanjut. Wah, udah gak ngerti kok. Oke. Orang gagal itu karena tujuan tidak jelas. Ayo, siapa yang tadi tujuannya sudah jelas ya kamu? FI Anur sudah SMP 1, SMP 2, SMP 3, MTS 4, MTS 6. Ada yang mau pondok pesantren ada enggak? Di mana? Jawa Tengah di mana? Mana? Oh, Jumeneng, As-Solihah. Di mana? Atau Al-Quran, di sana. Iya. Di mana? Enggak tahu di mana, yang penting besok mondok pokoknya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian. Iya, betul. Di tanah Al-Quran dah diterima. Oke, lanjut. Orang gagal tadi karena tujuan tidak jelas.
了总决赛，大家都在观看着、等待着这一个动的车的到来。而这位手，他已经做好准备了。 Orang yang tidak jelas tujuannya 他已经做好了准备活动， mati 两个眼睛紧紧地盯着这棵树。 ditinggal lunga, ya kan? Nah, oke. Lanjut. Orang yang kedua, orang gagal karena menganggap tujuan itu yang mustahil. Orang sudah pesimis, nganggap tujuan itu arah mungkin aku nak ketompo SMP 1. Oh mungkin saja, mungkin saja. Tidak ada yang tidak mungkin, ya kan? Next, film lagi. Sudah jalan nggak tadi? Ya. At the river mouth, the bears cackling the most tender salmon. Which exactly what we at John West want. John West endure the worst to bring you the best. Next. Yang ketiga, orang gagal karena dia tidak merasa harus. Pertanyaan saya, apakah kalian ingin sukses? Harus apa ingin? Pertanyaan saya, apakah kalian ingin sukses? Jawabannya adalah harus. Apa kalian ingin sukses? Ingin apa harus? Harus apa ingin? Katakan bareng-bareng, tangannya mengepal. Aku harus sukses. Aku harus sukses. Aku pasti sukses. Tepuk tangan dulu. Next. Oh yang keempat, tadi kata Ustaz Danur sudah disampaikan nih ya tadi ya. Orang gagal karena dia tidak fokus. Orang gagal karena dia tidak fokus. Fokus itu pakai kacamata kuda. Ya kan? Gak kelihatan ya? Artinya begini, jangan tengok-tengok, fokus pada tujuan. Next. Ini orang gak fokus ini. Iya, jadi sesuatu yang mengganggu kalian itu hanyalah tipuan. Kesenangan itu tipuan. Siapa saya tanya sekarang? Siapa yang suka main game? Ngacung, pakai HP, game. Oke, pertanyaan saya, berapa jam kamu main game? Siapa yang main game lebih dari 2 jam? Yang laki-laki jujur, pirang jam le? 1 jam tenane lo. Ya alhamdulillah. Baik tepuk tangan dulu kalau hanya main gamenya kurang dari 1 jam. Baca Qur'annya berapa jam? 30 menit. Wah, alhamdulillah udah lumayan itu. Ya 1 jam lah ya. 1 hari 1 juz, 1 day 1 juz. Saya punya Pak Lek saya, ini saya tak kasih tahu bener, ini bener-bener ini. Jadi, Pak Lek saya itu sehari berapa juz kalau membaca Quran. Usianya sudah 78 tahun. Sehari itu kalau membaca Quran 5 juz. Jadi jadi 5 berapa berarti kalau mau 6 hari 1 minggu itu 1 juz. Khatam. 1 Quran. Seminggu khatam udah ya. Padahal udah pensiun 78 tahun loh. Doktor lagi. Dia punya pondok, punya SMP Tahfidzul Quran.
di Jakarta gitu. Jadi bisa baca Quran itu, orang tua aja bisa, ya kan? Nomor 5, orang gagal karena pembenaran kesalahan, beralasan menyalahkan. Yang keenam, biasanya, saya tanya dulu ini pada kalian. Mengapa nilai kalian tidak mencapai 80? Soalnya sulit, ya apa tidak? Sopo sing nganggep soalnya angel ngacung. Soalnya angel tuh Pak Guru. Iya gitu ya? Oke. Sesulit apapun soal, kalau kamu bisa itu gampang. Ya apa enggak? Loh iyalah. Kamu sulit itu karena kamu enggak bisa. Anak-anak lihat belakang dulu, itu ibu guru pada narsis. Enggak boleh sini. Iya. Jadi kamu ada banyak berlatih, tapi soal anak-anak sekarang itu memang pinter-pinter. Saya yakin pinter. Kalau kamu belajar sedikit saja, kamu pasti bisa. Iya, artinya kamu belajar, serius fokus, 30 menit, kamu pasti bisa, pinter. Hanya kamu kalau belajar nggak fokus. Nanti saya latih kamu fokusnya seperti apa. Orang yang keenam, orang gagal karena dia tidak tahu cara menuju sukses, nggak tahu caranya aja. Jadi banyak orang gagal itu bukan karena nggak ngerti, bukan karena dia nggak pinter, hanya dia tidak memiliki seorang mentor yang baik. Anak saya itu dulu kelas 6 SD, seperti sebaya kalian itu, matematika itu hanya 56. Nilainya paling tinggi 74. Hasil kowe piye to, Le? Saya panggil dia, Le, kamu itu pinter. Saya mikir saya itu, mesti anakku bodoh banget podo aku po ya gitu. Pikiran saya sebenarnya gitu. Enggak berbakat matematika. Karena matematika saya itu waktu SD 80 loh, tapi ketika SMA itu nilai saya hanya 4,75 coba. Iya, tapi kalau dulu ya lulus gitu. Hanya 4, bukan 475, 3,75. Saya pikir, wah ini anak saya itu podo aku, matematika bodoh ini. Tapi karena saya tidak ingin anak saya mengikuti saya bilang begini, Le, kamu itu tidak ada anak yang tidak pintar. Hanya kamu belum memiliki guru yang tepat. Maka sekarang kamu kalau mau les kemana silahkan les. Wah, dia tanya pada gurunya, sudah penuh ya Pak, enggak ada yang. Oh ya oke, berarti kamu lesnya sama Bapak. Padahal Bapak ini raiso, ya kan? Saya beli buku, wah ya kan? Buku soal-soal yang di situ ada kuncinya. Wah, saya kasihkan ke anak saya, kuncinya saya ambil, ada kuncinya. Lah ini kerjakan. Kunci dan pembahasan saya pegang, dia nggak ngerti. Le, sekarang kerjakan 10 soal. 10 soal kerjakan. Nanti Bapak yang ngoreksi. Wah, bener ngerjakan, titik. Saya lihat kuncinya kan. Enggak di situ saya enggak nungguin. Nah, saya hafalkan, gitu, selesai. Ternyata hanya benar 4. Le, yang 6 kerjakan lagi. Ini masih salah, dia kerjakan lagi. Begitu, bekerjakan, ini sudah benar Le, nilainya 80. Yang 2 kerjakan lagi. Yang 2 kerjakan, benar semua. Saya nilai 100. 10 soal. Nah, sehari itu 10 soal. Besok saya hanya lihat pegang pegang kuncinya kan. Nah, akhirnya gitu 10 lagi. Bener 5. Saya nilai yang 5 kerjakan lagi. Nah, kerjakan, tek. Ini udah bener Le, kamu hanya betul ini nilainya baru masih ada 3 yang masih salah. Kerjakan lagi yang salah. Nah, kerjakan. Sampai dia bener semua. Masih 90 Le, yang 1 masih salah lagi Le. Nah, kerjakan lagi. Setelah benar semua salah nilai 100. Ya kan? Saya latih gitu aja. Ketika ujian nasional, dulu ujian nasional namanya, itu hanya salah 1 coba. Hanya salah 1. Padahal apa? Nilainya dulu hanya 54. Tertingginya 74. Tetapi latihan, dengan guru seperti saya hebatnya ini, ya lihat kuncinya, ya kan? Saya nggak bisa lihat kuncinya. Ternyata dia bisa. Itu salahnya hanya ketika ngitung, salah ruji-ruji itu ngitung, nggak dibagi setengahnya kan. Ngitung ruji kan penting hanya separuh, ya kan. Nah, ternyata masih panjang. Gitu.
Artinya apa? Kalau berlatih terus-menerus, sehari 10 soal saja, kamu akan pinter banget. Tepuk tangan untuk kalian dulu deh gitu. Jadi cara menuju sukses itu benar, caranya seperti apa gitu. Nah saya caranya itu diajari begitu sampai benar semua. Begitu SMP, dia malah ikut Olimpiade Matematika, coba. Ikut Olimpiade Matematika, lanjut. Contoh orang yang tidak tahu jalur menuju sukses, lagu next. Nah itu, film lagi. Bingung dia. Tahu maksudnya? Apa tujuan orang tadi? Membersihkan pintu kaca. Pintu kaca itu pakai sensor suhu. Jadi kalau lewat itu pasti terbuka sendiri. Kalau dia agak menjauh, suhunya turun, dia akan menutup. Tetapi karena dia tidak tahu caranya, maka dia kemudian langsung aja di itu. Akhirnya tangannya kejepit, ya kan? Kacanya nggak bersih, hidungnya moncrot. Mestinya gampang, matikan sensornya. Klik, bersihkan. Ya kan? Selesai, hidupkan lagi. Cetik, selesai. Ya kan? Lah iya, kamu juga gitu. Kamu pengen sukses, tahu caranya tuh gampang sekali. Disiplinkan diri mulai sekarang, waktumu kamu bagi dengan cermat. Oh sekarang, mulai jam ini saya bangun jam sekian. Bangun tidur terus begini. Habis begini terus begini lagi, terus begini. Kamu jadwal, kamu biasa, gampang sekali. Next. Oh lanjut aja, lanjut. Kamu buka halaman selanjutnya. Ini saya latih, ya itu nanti ya, sebentar. Nah, duduknya tegak. Ini saya latih kamu namanya, hadap sini. Judulnya fokus dalam 30 detik. Judulnya apa? Ulangi. 1, 2, 3. Judulnya apa? Oke, kamu lihat dulu depannya. Di depan kalian tuh dilihat kertasnya, ditulis dulu. Hari ini. Di kertas ini dibuka. Halaman 2 itu ya, yang kertas yang saya bagikan. Printan ya. Harinya, hari apa ini? Hari Sabtu, tulis hari Sabtu. Oh, dilemein enggak bolong. Dibalik. Hari Sabtu, 29 November. Ya, sudah. Pukul berapa ini? Wah, ini pukul 9.16. 09.17. Melaku waktu loh, nggak bisa ditulis loh waktu itu. Terus aku, apa ini? Tempat. Nah, tempat mana ini? Pendopo Kampung Flori. Wah, ini menjadi kenang. Hah? Pendopo. PENDOPO. Pendopo.
Pendapa deh yang betul, pendapa. Pakai A boleh. Pak EO juga, tapi pendapa yang betul. Pendapa. Pendapa Kampung Flori. Terus tuliskan aku. Hah? Aku tulis namamu. Nama panggilanmu yang keren, bukan ya. Nama panggilanmu siapa? Agus. Misalnya. Oke? Nama panggilan. Hah? Iya, nama panggilanmu boleh, nama panggilanmu apa gitu. Namanya Olivia. Panggilannya Vivi, ya tulis Vivi. Jangan panggilan temanmu yang jelek, nggak boleh. Yang bagus-bagus. Oke. Namamu siapa panggilan gitu ya? Namamu siapa panggilannya? Hah? Ah, tulis Alifa. Panggilanmu siapa namanya? Yadin. Panggilannya apa? Bayu. Banyu. Hamizan. Faruk. Faro. Haidar. Bayu. Rosid. Danen. Nama kampung Danen. Danen. Albi. Faiz. Kamu dulu. Azam. Adnan. Zidan. Ilham. Biar saya kenal juga. Siapa tadi? Alifa. Aira. Nisa. Dinda. Safa. Inayah. Kaila. Deli. Orang Sumatera ini. Deli Serdang. Sinar. Aufa. Saufa. Sorry. Bilqis. L. Siapa? Ceria. Yang ceria dong. Marvi. Saya punya namanya Malvin. Dan siapa ya? Dua kembar ya, persis sih jadinya Malvin dan Alvin apa ya? Wawa. Zela. Kanaya. Afia. Aulia. Melani. Tepuk tangan untuk nama-nama teman kalian. Namanya bagus-bagus. Oke, sekarang duduk tegak. Duduknya tegak tadi, nggak boleh lendetan. Tarik nafas. Tarik nafasnya pelan-pelan. Jadi nggak boleh gini, nggak boleh pelan-pelan. Jadi kamu menarik nafas pelan-pelan. Dengarkan dulu, menarik nafas, menahan nafas, mengeluarkan nafas,
lamanya sama. Dan kamu menariknya, menahannya, mengeluarkannya sama. Segitiga sama sisi nafas. Gitu ya. Gini maksudnya, ini saya latih. Ketika kamu menarik nafas pelan-pelan, kamu tahan, maka asupan oksigen di otak kalian itu sangat penuh. Karena penuh, maka kamu udah konsentrasi. Energimu itu kuat untuk berpikir. Gitu. Maka ketika kamu akan tenang, jadi jangan sampai kamu terlambat, kamu besok TKA terlambat misalnya, datang, ngerjakan langsung. Wah, kamu nggak bakalan bisa. Karena kepanikan, ya panik, ada gelombang namanya gelombang alfa. Iya, gelombang alfa itu gelombang di mana kita itu fokus. Dengerin. Kita itu gelombang alfa itu gelombang ketika kita itu fokus. Ibarat putaran ini, kamu lihat saya, ibarat itu listrik, putaran metra listrik, semakin banyak daya yang digunakan, maka hubung banter banget, gitu. Kalau di gelombang beta itu perputarannya itu sampai 28 per detik, gitu, banter. Gelombang alfa itu ketika pada gelombang muter 28 per detik, banter banget, itu kita bisa berpikir 9 hal dalam satu waktu. Jadi so mikir apa dipikir iso. 50 hal sampai 9, minimal itu 9. Tetapi kalau kita itu fokus, kita itu hanya berpikir satu saja dalam satu waktu itu. Nah, orang yang fokus itu akan bisa melihat, akan bisa mengeluarkan kembali semua kemampuan yang pernah dia miliki. Ini harus kamu ketahui. Jadi semua simpanan pengetahuan yang pernah kamu baca sebelumnya itu bisa kamu keluarkan dengan mudah. Tetapi kalau kamu panik tadi, kamu nggak bisa mikir, gitu. Makanya ketika kamu tenang, itu gelombangnya hanya 7 sampai 14. Lemu beng, jadi tenang. Nek tadi 28 bukan banget. Nah, ketika tenang itulah kamu bisa konsentrasi. Mulanya ketika ujian itu ditulis di depan, harap tenang, ada ujian. Dong ya kamu ya? Nah, maka walaupun situasinya tenang, tetapi kalau kamu tidak, pikiranmu enggak tenang ya sama saja. Makanya kamu latih, kamu sekarang tenang. Duduknya tegak. Duduk tegak, sekarang pejamkan mata. Nafasnya kamu atur tadi. Nah, pada hitungan yang ketiga, kalian pejamkan mata. 1, 2, 3. Nah, itu musiknya. Ya, silakan. Kamu tenang. Musik ini sangat tenang sekali. Nah, kamu ikuti ketenangan seperti musiknya.
satu kalimat pun yang berarti. Nanti. Sabari. Soal kamu kerjakan. Berarti kamu sangat pintar sekali. Pertanyaan saya, ini matematikamu nanti. Bayangkan sekarang. Bayangkan detik ini kamu bersungguh-sungguh berapa nilai matematikamu nanti. Maka ketika ujian TKA nanti berlangsung, maka kamu akan mudah sekali mengerjakan soal-soal IPA itu. Pertanyaan saya, berapakah nilai IPA-mu nanti? 100, 98, 95 atau berapa? Bayangkan, ketika hari-harimu kemudian kamu baca semua buku IPA, kamu berlatih matematika setiap hari. Kamu membaca semua buku bahasa Indonesia. Nah, pertanyaan saya ulang kembali. Berapa nilai bahasa Indonesia? Berapa nilai matematika? Dan berapa nilai IPA? Kalau sudah, malah kepada Allah. Ya Allah, inilah nilai TKA aku nanti. Kabulkanlah ya Allah. Kamu tuliskan di kertas ini. Nilaimu masing-masing. Seperti kamu bayangkan sendiri-sendiri. Sesuai seperti kamu inginkan 100 sesuai dengan apa yang menjadi keinginanmu. Ditaruh di sendiri, dijumlahkan 95, 90. Wah, tulis. Berarti rata-ratanya 270, itu kan semuanya. Rata-ratanya 90. Gua namu kuwi. 270 atau semuanya jumlahnya itu? Coba tulis. Gano berapa? Nah, tulis. Dijumlahkan jumlahnya. Gano berapa? 270. Gitu. Berapa le? Tuliskan.
Bahasa berapa? IPA berapa? Tulis. Oh, kayak piro kayak? 26,7. Wah. Oke. Berapa? 95, 98, 95. 20 berapa? 280. Oke. Sudah? Pertanyaan saya. Siapa yang nilai bahasa Indonesia 100? Ya, angkat tangan, saya hitung. 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah. Allahumma amin. Yang bahasa Indonesia 95 ke atas. 95 ke atas tadi yang 100, maksudnya 95 ke atas. Di bawah 100 tapi. Saya hitung. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, 90 sampai 94. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. 90 sampai 94. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 90. Bahasa Indonesia. 90. Yang kurang dari 90 angkat tangan, ada enggak? Berapa Mas? Piro? 83, 80, 87. Oke, sip. Alhamdulillah. Nilai matematika 100. 1, 2. Karena sangat mungkin matematika 100 paling gampang. Karena matematika ilmu pasti. Artinya jawab benar pasti. Gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia, IPA itu kadang-kadang masih ada penalaran. Kamu masih agak bingung. Oke. Matematika 95. 95. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 90 matematika. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. 85 matematika. Oke, 1, 2, 3. 84. 80 IPA. Kurang dari 80 IPA. Apa matematika? Ada enggak? Enggak ada. 80 ke atas berarti. Oke. Nilai IPA 100. 95 ke atas. 95 ke atas. Oh, banyak banget. 90 sampai 95. Kurang dari 90 berapa? Kurang 90 hono kenapa kok IPA kok? Yang kurang dari 90 ada enggak? Berapa? 80. 85. 78. 89. Kata siji. Berapa? 84. Oke. Rata-rata sekarang ditulis jumlahnya. Dijumlah dulu. Wah, dapel. Oke. Rata-rata 88. Wah, bagus. Jumlahnya berapa? Saya tanya jumlahnya. Berapa jumlahmu? Le. Berapa? Jumlahnya berapa? Belum. Kenapa berapa? Jumlahnya 270 kok. Nah, 270 berapa? 280. 279. 228. 295. 285. 283. 273. 274. 280. 293. 294. Cah cilik kuwi. Berapa? Hah? 265.
69, 265, pira? 270, 270, 233, 279, 283, 28, 267, pira lagi mulai? 264, 97, 97, 298, 262. Tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Wah, nilainya bagus-bagus. Lanjut. Untuk sukses, rumusnya gampang. Rumahnya adalah ATM. Apa tadi? Amati, next. Kemudian tiru, M-nya modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Next. Oh film. Mana? Film seneng ya anak-anak. Oke, film. Ini contoh modifikasi. Dah. Tahu tak maksudnya? Iya. Next. Dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Bareng-bareng ini kepiye? Ya, hati-hatilah dengan pikiranmu. 1, 2, 3. Terus. Paham? Paham enggak ini? Paham? Paham? Ingat, saya jelaskan. Hati pikirmu karena akan menjelma menjadi kata-kata. Apa yang ada dalam pikiran kita itu akan muncul dalam ucapan kita. Kalau temanmu ucapannya buruk, berarti pikirannya buruk. Paham toh? Kalau ada orang kata-katanya kotor, berarti pikirannya kotor. Kalau kata-katanya baik, berarti pikirannya baik. Maka masukkanlah dalam pikiranmu itu pikiran yang baik. Kalau pikiranmu baik, maka kata-katanya kata-kata yang baik. Kalau kata-katamu baik, maka tindakanmu tindakan yang baik. Kalau tindakanmu baik, maka kebiasaanmu kebiasaan yang baik. Kalau kebiasaanmu baik, maka sifatmu sifat yang baik. Karaktermu karakter yang, kalau karaktermu baik, maka masa depan yang baik. Tepuk tangan untuk masa depanmu yang baik. Lanjut. Gampang jadi caranya itu. Lanjut aja. Ayo dibaca yang keras, 1, 2, 3. Bila kau yakin berhasil, maka itulah yang akan terjadi. Diulangi yang terakhir. Ulangi lagi, 1, 2, 3.
Yang terakhir, ulangi lagi 3 kali. 1, 2, 3. Siapa yang yakin berhasil? Katakan saya. Siapa? Tepuk tangan yang keras untuk keberhasilan kalian. Lanjut. Next. Agar jadi pemenang, hilangkan 3S dan 3T. S yang pertama adalah, yang kedua, yang ketiga, yang T yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jadi kata-kata ini jangan sampai kamu ucapkan. Kata-kata ini kata-kata haram. Ujian jangan saya bilang, waduh, wangel. Enggak boleh. Wah gampang. Ini hanya membutuhkan ketelitian saya. Wah ini saya bisa pasti ini. Ini hanya membutuhkan kesabaran. Jadi gitu ya caranya ya, jangan bilang sulit. Next. Dibaca 1. Bareng-bareng. Dibaca 1. 2. 3. 4. Paham? Ngerti? Kalau minder kamu nggak minder. Nilaimu bagus-bagus, terendah tadi hanya 23, 22 sekian, 23 itu kan hampir rata-rata 8, ada yang rata-rata 29, berapa tadi. Nah, kamu pede, kamu optimis, tetapi yang nomor 3 dan 4, hati-hati. Banyak orang, malas itu adalah musuh utama kesuksesan. Maka tidak ada orang yang sukses, itu berteman akrab dengan yang namanya kemalasan. Apalagi ceroboh, ceroboh itu menghancurkan kesuksesan. Next. Wah ini contoh film lagi nih. Contoh kecerobohan. Ya, ceroboh itu menghancurkan kesuksesan. Dia sudah menang, masuk ke pit stop, pemberhentian untuk isi bensin. Tetapi ternyata pengisi bahan bakarnya itu ceroboh, muncrat kan. Wah, akhirnya terbakar pembalap dan mobilnya. Ya kan? Akhirnya gagal. Enggak mati. Yang mati apinya, disemprot gitu kan gitu. Dibaca bareng-bareng 1, 2, 3. Kamu berdiri semuanya, kertasnya dipegang. Berdiri semua. Nah, berdiri. Berdiri semua, kertasnya dipegang. Yang ada halaman, ya buka yang halaman nilai. Nah, yang target nilai itu kamu lihat kembali. Melihatnya itu seperti kamu ketika konsentrasi. Ketika saya minta kamu tenang tadi. Hadap ke sini dulu. Sudah, kamu ulang sampai 6 kali. Kamu ulang sampai 6 kali. Sampai kamu hafal. Kamu lihat loh, kamu lihat. Kamu hafal bagaimana kamu menuliskannya. Jadi nganti tulisannya itu sampai kamu ngerti bener. Oh 100, nulis nolnya saya seperti ini. Bahasa berapa nilainya? Matematika berapa nilainya? IPA berapa nilainya? Kamu lihat kembali. Ayo dilihat masing-masing. Sampai kamu ingat tidak ada yang lupa. Itu masukkan dalam pikiran bawah sadar loh ya. Makanya kamu tenang. Tidak boleh hanya apal di otak, tetapi sampai otak bawah sadar. Sampai kalau kamu lindur, kamu bilang 98, 100.
Nah gitu. Karena kamu ingat, oh bahasa Indonesia aku 98. Ya kan IPA aku 100, matematika aku 98, sampai gitu. Oke. Kamu lihat kembali, pegang dengan dua tangan. Sudah? Kalau sudah, kamu berhadapan dengan temanmu. Nah, hadap-hadapan. Kertas itu sekarang kamu tukarkan dengan temanmu. Berhadapan. Nah, oke. Sekarang kamu sweet, kamu pingsut dengan temanmu. Pingsut. Ya sakarmu. Yang menang angkat tangan, yang menang. Yang menang. Yang menang angkat tangan, yang menang. Oke. Yang menang bertanya pada teman yang ada di depanmu. Bertanyanya 6 kali. Ya. Menjawabnya juga 6 kali. Ingat, pertanyaannya begini. Berapa nilai bahasa Indonesiamu? 100. Berapa nilai matematikamu? 100. Berapa nilai IPA-mu? 98, gitu ya. Ulangi lagi, berapa nilai bahasa Indonesiamu? 90. Berapa nilai matematikamu? 90. Berapa nilai IPA-mu? 90, gitu ya. Oke. Lanjut. 1, 2, 3. Yang menang yang tanya. Yang menang yang tanya. Enam kali. Hari ini liburanku. Nah, liburannya bareng anak-anak. TKA yang terbaik. Kita ada di Kampung Lori hari ini. Anak-anak baru namanya public commitment. Ya. Mereka bertanya tentang nilai target yang mereka akan dapatkan di TKA nanti. Terima kasih. Nah, sekarang diulangi, yang tadi bertanya sekarang ditanya. Dibalik. 1, 2, 3. Sampai benar semua. Jangan sampai salah jawabnya. Sudah? 6 kali pertanyaan saya. Apakah target nilai temanmu hebat? Apakah target nilai temanmu luar biasa? Yakinkah kamu pada temanmu? Yakin mampu meraih target nilai itu? Kalau kamu yakin, beri selamat pada temanmu. Selamat, kamu pasti bisa. Salaman, pegang tangannya yang erat. Selamat, kamu pasti bisa. Selamat, kamu pasti bisa. Silakan duduk kembali, kertasnya dikembalikan. Hadap saya semuanya. Oke, sekarang kamu lihat ke depan di layar. Next. Dibaca yang keras. Next. Buka di kertasmu, dibuka. Di kertasmu tadi, halaman selanjutnya. Yang ada di kotak itu, ya toh, ada di kotak itu, ada kotaknya toh. Nah, dibaca bareng-bareng.
1, 2, 3. Ingat, prestasi luar biasa tidak bisa diraih dengan cara biasa. Yang harus aku bayar untuk sukses TKA, kamu tulis di bawahnya. Loh iya, bagaimana caranya kamu mendapatkan nilai 98 yang kamu tuliskan? Bagaimana cara kamu mendapatkan nilai 95 yang kamu tuliskan? Bagaimana kamu mendapatkan target nilaimu yang mencapai 270 itu? Nah, piye carane jajal? 1. Ya, dari bangun tidur, kamu mulai sekarang mau bangun jam berapa? Berapa? Ya enggak apa. Yang tulis yang lain? Tulis yang lain dulu nggak apa, tulis yang lain dulu. Tulis saja menurutmu. Nanti saya tambahkan. Kalau tadi pagi saya bangunnya jam 3. Oke. Pokoknya sakarmu kamu nulis sendiri aja. Lanjutkan, tulis sendiri bagaimana cara kamu mendapatkan target nilai itu. Bagaimana caranya? Tanpa mentor itu kayak apa hasilnya? Les boleh. Aku pasti berangkat les. Silahkan caranya. Oke. Apa lagi kena mulai? Siji apa siji? Lanjut. Kenapa apa kena boleh? Apa? Terus. Oh iya. Gimana punya? Satu apa? Mengurangi waktu bermain game. Ngapain kamu? Bangun jam 4. Belajar dengan dia. Les. Gimana kamu? Satu apa? Apa? Bangun pagi. Jam piro? Belajar setelah? Nah, ya. Anak sekarang pinter-pinter. Oke? Yang belum lengkap, saya lengkapi. Ya, bangunnya ditulis pukul berapa? Jadi jangan hanya bangun pagi, paginya ditulis. Kalau bangun pagi, semua orang bangun pagi. Gak ada orang yang bangun sore. Ya kan? Paginya ditulis. Nah, belajarnya ditulis jamnya. Saya belajar 5 jam sehari, tulis jamnya. Kalanya giat, tidak terukur. Sungguh-sungguh belum terukur. Tetapi sungguh-sungguh itu terukur di waktunya. Misalnya, oh saya belajar 5 jam. Bangun subuh, saya belajar 1 jam. Dari jam tengah 5 sampai jam tengah 6. 1 jam loh itu. Pulang, ya kan? Pulang jam berapa ini?
Jadi belum lagi kalau di sekolah. Jadi berapa jam sehari? 3 jam? 2 jam? 4 jam? Silakan. Hah? Apa-apa? Kalau mau di luar Pak, banyak banget yang di luar sekolah. Sudah, jamnya ditulis berapa jam? Oke. Sekarang siapa yang menuliskan di situ? Aku sholat 5 waktu dengan tertib. Gak ada, tulis. Aku sholat 5 waktu dengan tertib dan berdoa. Tulis sholat 5 waktu penting itu. Hah? Ya tulis. Dan goreng 5 kali. Wah, gitu toh. Rajin sholat tuh, loh. Kamu sholatnya berapa kali sudah? 5 kali. 5 kali sehari. Sudah. Alhamdulillah. Kadang-kadang ada yang belum loh. Siapa yang sholatnya masih bolong-bolong angkat tangan? Yang bolong biasanya apa? Subuh. Isya. Aku sholat 5 waktu sehari. Isya. Good. Isya. Mergane apa mergane? Habis maghriban terus Tidur. main-main, HP, ketiduran, gitu toh? Kenapa sisanya bolong? Males ya kadang ya, ngantuk. Kamu kenal Haidar apa? Subuh, males. Bangunnya jam berapa? Jam 5. Terus ribut ya di rumah. Bangun dong, gitu. Lupa tidurnya. Makanya tulis sholat 5 waktu dengan tertib. Dengan tertib. Nah, jadi kalau kamu menjalankan kewajiban terhadap Tuhanmu, Tuhanmu akan mengabulkan semua permintaanmu. Jadi rumusnya gampang. Oke, siapa yang selanjutnya? Siapa yang minta doa restu pada orang tua? Tuliskan. Sudah ditulis. Yang belum ditulis tulis dulu. Aku minta doa dan ridho orang tuaku. Aku minta doa dan ridho orang tua. Jadi kalau orang tuamu itu ridho denganmu, maka kita akan mudah. Aku minta doa ridho kepada Oh iya. Oke. Jadi silahkan dituliskan, sudah ya? Oke. Sekarang kalau sudah selesai dituliskan, tuliskan Sleman 29 November di bawahnya itu. Sleman 29 November 2025. Sudah toh? Tanda tangani, tuliskan namamu di bawahnya, di bawah tanda tanganmu itu. Iya, nama panjang juga boleh, nama lengkap. Sudah itu namanya public commitment. Itu komitmenmu, itu tekadmu untuk mendapatkan target nilai yang kamu inginkan. Sekarang, lihat ke depan, duduk yang baik, lihat ke depan. Yang sudah selesai duduk. Dibaca bareng-bareng. Yang di depan ini ulangi lagi 1, 2, 3. Ulangi. Belum semuanya. Mulutnya harus komat kamit yang keras. Biar bibirmu itu senam. Gitu loh. Kalau bibirmu itu sering senam, kamu itu menjelaskannya gampang. Gitu. Jadi pinter itu, saya kasih tahu, pinter itu tidak hanya di otak. Otaknya pinter, tangannya itu pinter, lambene juga pinter menjelaskan. Ini mengerjakan, mulutnya menjelaskan, tangannya mengerjakan, pikirannya berpikir. Namanya pinter. Banyak orang pinter. Saya tahu Pak, tapi saya tidak bisa ngomong. Namanya belum pinter. Tahu ya? Tahu ya Pak,
tapi saya belum bisa mengucapkan dengan baik. Ya itu belum ngerti. Pinter itu sampai bisa menjelaskan. Oke, sekarang kamu belajar pinter. Dibaca di depan 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk target kalian tadi. Sekarang semuanya sambil duduk berhadapan. Berhadapan. Nah, kertasnya ditukarkan lagi. Kertasnya ditukarkan lagi. Oh, ya dibaca dulu. Oh, nek kertasnya ditukarkan enggak ngerti ya kamu ya? Apal belum? Ya dikembalikan, diapalke dulu. Dihafalkan dulu. Nah, dihafalkan dulu. Itu cara loh, itu petanya Dora. Itu peta kesuksesanmu. Jadi kalau kamu mau menuju kemana, itu adalah petamu. Ya, itu peta. Cara kamu akan mencapai tujuanmu. Dibaca. Pokoknya dibaca ulang-ulang. 6 kali membacanya. Enggak urut, enggak apa, urut ya repot. Kamu pintar banget, kamu goda temanmu. Sudah. Tukarkan, kalau sudah tukarkan. Nah sekarang, tukarkan kertasnya, ayo. Nah sekarang yang tadi menang, sekarang bertanya pada temanmu tadi. Bagaimana caramu meraih target nilaimu? Bagaimana caramu meraih target nilaimu? Ayo takon, dijawab 1, 2, 3. Ucapkan, dijawab. Ayo, dijawab. Kamu ngecek. Temannya ngecek. Terus. 6 kali loh, Le. 6 kali loh, Le. Iya, 6 kali. Ditanya benar, tanya lagi, jawab lagi, tanya lagi, jawab lagi, tanya lagi, jawab lagi. Sampai kamu benar-benar ngerti. Oke? Keren ini. Ayo.
Kalau sudah gantian, yang tadi bertanya sekarang ditanya. 1, 2, 3. Bagaimana caramu meraih target nilaimu itu? Ayo dijawab. Bagaimana caramu meraih target nilaimu itu? Oke? Kalau sudah, pertanyaan saya dijawab. Apakah rencana temanmu hebat? Apakah rencana temanmu luar biasa? Yakinkah kamu pada temanmu? Yakin melakukan rencananya itu? Kalau yakin beri selamat, selamat kamu pasti bisa. Salaman yang kuat. Salaman yang kuat. Katakan kamu Pak bareng-bareng. Sekarang bareng-bareng katakan, kamu pasti bisa. Oke, kembalikan kertasnya. Kembalikan kertasnya, kita lihat ke depan. Nah, kita lihat ke depan. Nah, kita lihat ke depan. Kamu lihat filmnya. Just Vita. Dahil sa usilak ng inyong puso, isang kahilingan. Sports car! Yung red! Paham? Nenek tua tadi ternyata bidadari yang cantik jelita. Dia mengatakan, aku bisa mengabulkan semua permintaan. Mohonlah satu permintaan kepadaku, one wish kata dia. Pemuda ganteng tadi bilang, sport car, red. Dia minta mobil balap warna, diberikanlah dia. Berapa? Mengapa setengah? Karena dia ngasih rotinya hanya setengah. Pertanyaan saya, siapkah kalian melakukan rencanamu itu 100%? 100 apa setengah? Setengah apa 100? Siapa yang akan melakukan rencana 100% angkat tangan? Siapa yang pengen mendapatkan nilai targetnya 100% angkat tangan? Tepuk tangan dulu untuk target dan rencana kalian. Oke, next. Lanjut. Tadi dibaca tadi belakang. Hidup banyak sekali. Jadilah pemenang, jangan jadi pecundang. Karena kita ditakdirkan untuk jadi pemenang. Karena kita ditakdirkan untuk jadi pemenang. Karena kita ditakdirkan untuk jadi pemenang. Next, kita lihat. Sekitar 250 juta sperma pada satu waktu dipancarkan ke rahim ibu. Iya, diperhatikan ini kejadian kita Angka manusia. yang sengaja dibuat tinggi sebab segera setelah memasuki tubuh ibu, sperma menghadapi bahaya Ini kita mematikan. dulu loh ya. Terdapat campuran pekat asam dalam alat reproduksi ibu yang mencegah pertumbuhan bakteri. Campuran asam ini juga mematikan bagi sperma. Dalam beberapa menit saja, dinding rahim diliputi jutaan sperma yang mati. Next, lanjut saja. Beberapa jam kemudian, sebagian besar Next, dari ya. 205 Nah itu. Betul. Nanti akan Di mengerti. sini kita Ah, lihat berjuta-juta sperma Itu disemprotkan ke dalam liang senggama. bagaimana sperma pada itu saat bergerak. Persetubuhan. Bagaimana hanya ada satu sperma mulai yang bergerak akan dengan mencapai kekuatan sel telur. sendiri ke semua arah di dalam rahim. Itu kejadian Banyak kita di dulu. antaranya memasuki leher rahim dan naik ke atas rahim, kemudian terus memasuki saluran telur. Di dalam saluran telur, sperma dapat bertahan selama 3 kali 24 jam. Biasanya pembuahan terjadi di ampula ini. Pembuahan
berarti bahwa telur dari ibu dan sperma dari bapak bersatu menjadi sebuah sel. Biasanya hanya satu sperma saja yang membuahi telur. Bila Lanjut. Ya. Lalu sel ini membelah dan menjadi 2 sel. Keduanya membelah lagi dan menjadi 4. Kemudian 8, 16, dan seterusnya. Sel-sel ini terus membelah hingga terbentuk segumpal daging. Lalu gumpalan ini menjadi bentuk tertentu. Ia membentuk lengan, kaki, mata. Ia tumbuh 1 miliar kali lebih besar dari sel awal dan 6 miliar kali lebih berat. Ada 250 juta sel sperma. Dari 250 juta sel sperma itu, hanya ada satu sperma, dipilih satu sperma yang paling kuat. Sperma yang memiliki daya juang terhebat. Sperma yang memiliki stamina paling bagus. Sperma yang memiliki akurasi, ketepatan untuk mencapai sel telur. Dialah yang jadi. Siapa itu? Kamu semuanya. Kita semuanya. Saya juga begitu. Jelek-jelek kalian adalah pemenang. Iya kan? Kamu ngerti nggak? Kamu bisa bayangkan nggak? Kalau ada 250 juta, ada lomba lari. Pesertanya 250 juta. Dan kamulah pemenangnya. Hebat apa enggak itu? Tepuk tangan untuk kalian dulu. Iya. Loh iya, kamu harus ngerti. Artinya apa? Artinya kita manusia itu didesain oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, itu pasti sukses. Karena dulu telah melampaui, telah berkompetisi melawan 250 juta pesaingnya dan kitalah yang menang. Kasih selamat untuk temanmu, selamat, kamu adalah pemenang. Katakan bareng-bareng, selamat, kamu adalah pemenang. Salaman. Salaman. Selamat, kamu adalah pemenang. Oke, ingat lo ya. Ingat. Temanmu itu adalah pemenang semuanya. Hormati temanmu karena temanmu itu pemenang. Gitu. Jangan pernah meremehkan temanmu karena temanmu adalah pemenang. Jangan pernah meremehkan, membuli apalagi karena temanmu adalah pemenang. Karena kamu harus mendukung temanmu untuk mencapai kompetisi terbaik, menjadi orang yang terbaik karena temanmu adalah pemenang semuanya. Tepuk tangan sekali lagi untuk teman-temanmu semua. Ya. Kita lihat terakhir, duduk yang baik karena kita sudah akan mengakhiri. Film terakhir Backspace tadi, yang sebelahnya. Nah itu film ini. Ini film Paralympic Game. Kamu udah pernah lihat kan ini? Ini adalah olimpiade orang-orang cacat sedunia. Betapapun kita, setiap manusia itu dilahirkan pasti memiliki kesuksesan. Dia adalah pemenang. Into your soul, and the sorrow that you know will melt away, and then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong. Lihatlah mereka. Tatapan mata penuh keyakinan. Mereka hanya punya satu kaki. It's a long road, and you face the world alone. No one
Mereka lelah berlatih. for you to hold. Mereka tiap hari berpeluh. You can find love Itulah yang membuat mereka bisa tampil di pentas dunia. within yourself. Itulah mereka mengapa tampil di pentas internasional. Will disappear. Hanya mereka diisi dengan berlatih dengan penuh rasa percaya diri dan rasa ceria. And a hero comes along Hari-hari mereka with the strength to adalah hari-hari di mana mereka membangun kepercayaan diri dan kekuatan diri. use a sign. And you know you can survive. Begitu pula kalian. Feel like hope is gone. Kalian kalau pengen menjadi orang yang tampil di pentas dunia, berlatihlah setiap hari. Finally see Bangunlah kekuatan kalian. that a hero lies in you. Lord knows dreams are hard to follow, but don't let anyone tear them away. Hold on, there will be tomorrow. In time, you'll find the way. And a hero comes along with the strength to carry on. And you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth that a hero lies in you. Lihatlah medali itu. That a Lihatlah semangatnya. Lihatlah peluh dan daya tahannya. Lihatlah senyum itu. Medali itu adalah medalimu nanti ketika engkau TKA dan kamulah pemenangnya. Lihatlah kepalan tangan penuh kemenangan itu. Kalau mereka bisa, Anda pasti lebih bisa. Tepuk tangan untuk mereka dan kita semuanya. Saya kira begitu, terima kasih. Kita akhiri karena kamu hari ini akan apa ini? Akan outbound, out ke kebun. Ya kan? Nanti saya mengganggu kalian, nanti kalian makan terus sholat outbound gitu ya? Atau langsung outbound? Oke, terima kasih dari saya cukup sekian. Kertas itu kamu simpan yang baik, di rumahmu kamu tempel di kamu fotokopi lagi, kamu tempel di beberapa tempat, kamu baca kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.